Teman-teman, jangan lupa ya di kolom komentar nanti komen. Saya pengen baca komentar dari teman-teman, reaksi dari teman-teman kayak gimana tentang cerita ini ya, teman-teman. Penasaran juga saya. Penasaran kayak gimana nih gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Misteri Mbak Suci. Sebelumnya saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya sahabat, ini saya baru nongol lagi, udah lama banget karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya kerjakan gitu kan, sehingga agak sulit nih ngatur waktunya ya. Sekarang udah jadwalnya udah padat banget ya, alhamdulillah ya teman-teman. Semoga teman-teman di sana diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan pastinya dilancarkan segala urusannya ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada tingkah laku, perbuatan atau perkataan yang kurang berkenan di hati sahabat ya, dari saya pribadi maupun tim Misteri Mbak Suci, saya mohon maaf. Oke sahabat, sekarang tanggal 18 Mei 2022. Kalau dihitung mundur ya, di 2021 tanggal 18 Agustus itu sekarang sudah menginjak 9 bulan ya kasus ini. Kalau saya mengawal kasus ini kurang lebih 7 bulan ya teman-teman. Jadi sesuai dengan informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya dari tim penyidik ya, dalam 2-3 hari di minggu kemarin masih melakukan pencarian barang bukti di TKP ya, siang hingga sampai larut malam gitu, dengan menggali beberapa titik lokasi yang mungkin ditengarai adanya barang bukti, dan kita doakan mudah-mudahan dilancarkan ya teman-teman prosesnya gitu. Mudah-mudahan juga nanti mendapatkan hasil dan kabar baik dari tim penyidik gitu. Jadi sebelumnya apa yang kami perlu sampaikan bahwa apa yang kami utarakan di sini ya, yang intinya saya tuh mau cerita nih teman-teman. Jadi cerita saya kali ini saya tidak memaksakan untuk sahabat percaya 100% karena ini memang apa ya, cerita di luar nalar sih sebetulnya. Nah, 23 April 2022. Nah, jadi di saat ada salah satu subscriber ya, kita panggil aja F ya, inisial F. Nah, jadi yang subscriber F ini berasal dari Jawa Barat nih. Jadi pemerhati kasus ini juga. Jadi beliau itu ngikutin kasus ini dari awal itu ya. Mungkin karena merasa peduli atas nasib kedua almarhumah gitu kan. Jadi singkat cerita, tanggal 25 April itu dilakukan proses spiritual oleh saudara F ini ya teman-teman. Jadi saudara F ini menabur air yang telah diberikan doa lalu ditaburkan di semua sudut yang dekat TKP ya, tapi tidak masuk polis lain, di luar polis lain. Jadi si F ini mencurigai adanya barbuk nih, barang bukti di sekitaran TKP gitu kan, di belakang TKP yang ditanam, dan akhirnya tanggal 29 April ditemukan sebuah pohon yang mengalami kejadian yang aneh nih teman-teman. Jadi pohonnya itu seger, bukan pohon kering ya, pohon seger,
tapi tiba-tiba daunnya itu rontok teman-teman, mengalami kekeringan. Jadi si daun-daunnya itu rontok berjatuhan, mengalami kekeringan, dan akhirnya si pohonnya itu jadi kayak pohon apa ya, kayak pohon mati, kayak pohon kering gitu, gak ada daun-daunnya sama sekali, ranting-rantingnya aja gitu. Itu di tanggal 29. Jadi prosesinya penaburan air itu tanggal 25, tanggal 29-nya ditemukan sebuah pohon yang ngalamin itu ya, tadi itu ngalamin daunnya berguguran gitu jatuh. Nah itu tuh ya yang anehnya cuma satu pohon itu aja, tapi di sekitaran pohon-pohon lain itu ya utuh biasa gitu loh. Nah terus akhirnya kan jadi apa ya, ada kecurigaan nih, wah ada apa nih gitu kan, setelah ditabur air tersebut lalu pohonnya itu tiba-tiba mengalami kekeringan. Akhirnya ada kecurigaan, ada sesuatu nih di pohon itu gitu kan. Nah terbesitlah akan timbul pemikiran untuk digali di sekitaran pohon itu gitu. Jadi si F ini berinisiatif untuk melibatkan warga sekitar, untuk minta bantuan warga sekitar menggali di area pohon yang mati tadi. Bukan mati ya, jadi mengalami kekeringan tadi gitu. Nah sekitar tanggal 30 April 2022 ternyata rombongan warga yang dimintai bantuan oleh F ini, saudara F ini ternyata putar balik teman-teman, mengurungkan niatnya untuk menggali di area sekitar pohon kekeringan itu, yang kering itu. Kenapa putar balik? Ternyata warga itu mengalami gatal-gatal, mual, muntah, bahkan ada yang tiba-tiba kakinya kaku teman-teman. Wallahu alam ya, ini wallahu alam, karena ini yang ngerasain ini saya, bukan saya atau tim Misteri Mbak Suci yang ngerasainnya, karena ini saya diceritain nih gitu ya, ini saya diceritain. Jadi ada yang ngalamin mual, sampai muntah, sampai pusing kelayangan, bahkan ada yang gatal-gatal. Dan parahnya lagi sampai dibuat kakinya itu kaku teman-teman, kayak susah digerakin gitu, berat gitu. Nah jadi ada salah satu warga gitu kan di situ, pada saat mau prosesi itu mencium bau bunganya itu nyengat banget, wangi bunga itu tuh nyengat banget pada saat itu. Karena udah parno duluan, akhirnya mengurungkan diri tuh nggak jadi teman-teman, balik kanan. Wah kayaknya ini udah kayaknya apa ya, nggak beres deh gitu, kayaknya mending nggak usah dilanjutin gitu, ke si F ini, bilang ke F ini gitu kan, kayaknya udah nggak usah dilanjutin gitu. Nah ternyata gangguan aneh itu tidak di situ aja teman-teman. Jadi pas selang beberapa hari lagi, hari lagi gitu kan, ada warga yang biasa ya melakukan kegiatan mencari kayu bakar, ada yang mencari bambu gitu kan di kebun sekitar. Jadi sekitar 5 sampai 6 orang lah pada saat itu alami gangguan yang apa ya, di luar nalar ya teman-teman. Jadi setiap orang yang padahal nggak ada niatan mau ke arah itu ya, mau cari barbuk atau apa-apa tuh nggak ada, bukan apa ya, nggak ada niatan ke situ gitu. Beliau itu apa ya, mereka itu niatannya untuk mencari ya kayu bakar, mencari bambu, mencari biasa berkebun lah ya, seperti biasanya, kegiatan biasanya gitu, seperti sehari-harinya gitu. Dan itu mengalami gatal-gatal, mual, muntah, bahkan sampai kaku teman-teman. Ini walau alam nih teman-teman. Itu saya juga rada kaget sih ya gitu kan, diceritain seperti itu gitu. Nah akhirnya semuanya itu
masih positif thinking nih, masih positif. Oh kayaknya salah makan deh. Oh kayaknya kena apa tanaman yang gatel-gatel gitu, ya kan? Masih positif thinking teman-teman pada saat itu. Oh mungkin karena perubahan cuaca bisa jadi positif thinking nih. Nah puncaknya tanggal 5 Mei, tepatnya hari Kamis siang teman-teman, ada warga yang kesurupan pada saat itu. Dan itu kan tiba-tiba warga itu kesurupan, akhirnya kan mengundang perhatian masyarakat di sekitar kan. Berkerumun tuh orang-orang kan pada nonton itu, ada apa orang kesurupan. Lah pas dilihat orang kesurupan, ternyata katanya sosoknya seperti apa ini ya? Oh, sosoknya itu berjubah hitam besar, dengan bahasa itu dia bilang ngomongnya waktu itu ngomongin bahasa Sunda. Ngomongin bahasa Sunda ya, teman-teman. Tapi artinya tuh kayak gini. Kasih tahu orang sekitar jangan ikut campur. Katanya gitu. Katanya bilang gitu. Jadi si sosok besar yang berjubah hitam ini tuh bilang kasih tahu warga sekitar jangan ikut campur gitu. Karena ada beberapa bahasa Sunda gitu ya, teman-teman. Ini saya singkatnya aja seperti itu tuh. Jadi intinya jangan ikut campur, kasih tahu warga sekitar gitu. Nah, habis itu dengan waktu yang bersamaan pas di malam hari ada salah satu warga yang dimimpikan sosok yang sama yang kesurupan itu. Jadi sosoknya sama nih teman-teman, besar berjubah hitam gitu, dan itu sama ditegurnya juga jangan ikut campur jika tidak ingin salah satu warga jadi korban. Jadi hilang nyawa teman-teman, jadi dia minta nyawa gitu si sosok itu. Akhirnya pas tanggal 6 Mei itu berkumpul di salah satu rumah warga dan sudah panik, kalang kabut, mereka memutuskan untuk menghubungi kita gitu. Menghubungi saya dan tim Misteri Mbak Suci yang lainnya itu dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jadi jam 8 ini mereka ngubungin kita, cuman pada saat itu kita nggak bisa dihubungin nih teman-teman. Baru bisa connect itu bisa nyambung tuh jam 11 malam. Karena kita kebetulan kan masih hari raya ya, kita lagi di kampung, jadi lagi susah sinyal banget di sana. Ya baru bisa jam 11 malam mereka menghubungi kita, dan itu pun juga melalui perwakilan warga ya, dan menyampaikan kondisi di Ciseti seperti apa gitu yang dialami warga Ciseti gitu kan, dan memohon bantuan kepada kami untuk kesembuhan ya, untuk penyembuhan dan selesaikan masalahnya tersebut gitu kan, agar tidak terjadi dampak terhadap masyarakat sekitar gitu. Dan keesokan harinya warga sudah mulai ini ya, beraktivitas seperti biasanya gitu. Nah ini kejadian lagi teman-teman, tanggal 14 Mei ya 2022 ada salah satu YouTuber berinisial A, itu katanya dari Subang katanya gitu. YouTuber ini tuh dari Subang katanya. Nah dia tuh mencoba untuk masuk ke kebun sekitar TKP ya, untuk ngeliput gitu, ngeliput aktivitas pihak kepolisian yang ada di sana kan. Kemarin tuh pihak polisian lagi di TKP ya, lagi biasa gali-gali gitu kan ya, ada melakukan aktivitas lah gitu kan. Nah tiba-tiba ada YouTuber ini masuk ke belakang TKP, ke kebun, terus untuk ngeliput kegiatan kepolisian ya pada saat itu. Teman-teman tahu apa? YouTuber tersebut mengalami hal yang sama yang dialami oleh warga. Jadi si YouTuber itu mengalami gatal-gatal. Masya Allah, ini aneh sih, aneh bener-bener aneh. Nah akhirnya si
YouTuber ini gatel-gatel, panik, dia langsung keluar kebun ya kan. Alhamdulillah waktu itu ada warga juga, akhirnya dia ceritain dia melakukan liputan di dalam kebun di sekitar TKP, terus lalu dia gatel-gatel, akhirnya warga juga masih trauma kali ya, keingetan gitu. Dan alhamdulillah waktu itu salah satu warga itu masih ada simpen obat gitu kan. Nah akhirnya dikasih tuh ke si YouTuber itu, ya alhamdulillah udah langsung sembuh teman-teman. Terus ingat lagi waktu itu kita diceritain sama salah satu ahli spiritual ya, mungkin dari teman-teman juga udah apal ya, Ki Anom Al Aziz ya. Jadi Ki Anom mohon maaf ya kalau nonton, Ki Anom, oh iya Ki Anom mohon maaf lahir batin ya Ki Anom ya kalau nonton nih Ki Anom. Jadi kan sebelumnya bila kami harus menceritakan gitu kan atas perjuangan beliau, yaitu luar biasa ya dalam membantu kasus ini ya teman-teman. Dan kita juga sekaligus meluruskan isu beliau bukan sebagai pendukung salah satu saksi ya, tapi beliau ini memang ingin benar-benar membantu keadilan kedua almarhumah gitu kan. Jadi waktu itu kan banyak koordinasi, banyak, maksudnya kita juga sharing gitu kan ya. Beliau juga ada membantu perjuangan pihak kepolisian kayak gitu. Jadi ceritanya pas malam itu kalau nggak salah ya, tepat, jadi berbarengan nih, jadi malam itu tuh berbarengan Ki Anom ini hipnotis salah satu saksi ya, saksi D di kantor desa pada saat itu. Jadi ceritanya Ki Anom ini ingin membuka tabir awan hitam nih, kabut hitam di area TKP gitu kan. Pada saat itu tengah malam, saya kurang jelas ya waktu itu, saya lupa tengah malam itu tepatnya pukul berapa tuh saya lupa. Jadi beliau ini mencoba untuk membuka tabir ya, maksudnya membuka kabut hitam yang ada di TKP, yang menyelimuti TKP itu teman-teman. Katanya Ki Anom itu bawa keris sampai ditancepin ke tanah, tiba-tiba si dalam tanah itu dia keluar darah, katanya keluar darah. Lalu di situ juga ada perlawanan ya teman-teman, wah perang lah intinya gitu kan, ada perlawanan sehingga Ki Anom ini muntah darah teman-teman. Itu maksudnya di luar nalar kan ya nggak teman-teman? Ya Allah walam ya teman-teman ya, Masya Allah, ini luar biasa ya kasus ini ya. Ada yang sentil-sentil dikit aja kasus ini udah kenapa-napa tuh. Tapi ya tergantung juga ya, maksudnya tergantung mindsetnya ya, mau yang kayak gimana. Terus pokoknya kita serahkan aja semuanya sama Gusti Allah ya teman-teman. Kita bantu doa aja semuanya biar kasus ini cepat terungkap gitu ya. Kasihan juga ya, maksud buat kedua almarhumah, biar cepat mendapatkan keadilan kayak gitu. Sekarang juga masih ya tim polisian masih tetap mencari ya buat Bapak polisi. Semangat terus Bapak, Ibu ya, semuanya semangat terus pokoknya, jangan patah semangat ya demi keadilan kedua almarhumah. Insya Allah ya, atas izin Allah, atas kuasa Allah, mudah-mudahan kasus ini segera terungkap ya. Tuh ya teman-teman, kayaknya itu aja ya yang bisa saya ceritakan, cerita di luar nalar. Tapi saya tekankan sekali lagi, saya ingetin lagi sama teman-teman, di sini saya tidak memaksakan untuk teman-teman percaya 100% ya, karena di sini saya ingin berbagi cerita aja sama teman-teman kayak gitu. Alangkah baiknya sebelum kita tutup, kita baca Al-Fatihah dulu, kita kirim doa untuk kedua almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amel ya teman-teman. Oke, kita baca dulu ya Al-Fatihah.
Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, jangan lupa ya di kolom komentar nanti komen. Saya pengen baca komentar dari teman-teman, reaksi dari teman-teman kayak gimana tentang cerita ini ya, teman-teman. Penasaran juga saya. Penasaran kayak gimana nih gitu ya. Buat teman-teman, jaga kesehatan terus. Mudah-mudahan teman-teman tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya ya. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.